Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Xuan Yin yang bertanya apakah yang kau tahu lagi tentang Yunce. Xing Wu menjawab bahwa dia berasal dari alam bawah dan datang ke sini untuk menemukan kakakku. Xuan Yin bertanya lagi, bagaimana mungkin Yunce memberitahukan hal itu pada orang lain. Xing Wu menjelaskan bahwa aku bukanlah orang asing, dan ia pun mulai menceritakan awal pertemuannya dengan Yunce. Saat itu, Yunce menolongku menggunakan teknik Heavenly Wolf. Oleh karena itu, aku menyadari jika dia adalah orang yang terus dibicarakan oleh kakakku. Bahkan Kak Molly sering tiba-tiba melamun dan berbicara soal Yunce. Tak hanya itu, dirinya juga sering memeluk gaun merah di tangannya. Dan ia tak pernah mengizinkanku untuk menyentuh gaun tersebut. Sehingga jika hal itu tentang Yunce, maka kakakku menjadi orang yang sangat berbeda. Xing Wu menjadi penasaran pria seperti apakah yang bisa merubah sikap kakakku. Oleh karena itulah aku melindunginya agar dia tak mati sebelum bertemu dengan kakakku. Lalu Xuan Yin bertanya, apakah kau menceritakan hal ini pada Molly? Xing Wu menjawab, tentu saja tidak, dan ia tak akan menceritakan hal ini pada siapapun. Ketika Xuan Yin hendak pergi, Xing Wu pun menghentikannya. Dan ia berkata, jika aku telah menjawab pertanyaanmu, lantas aku juga gantian ingin bertanya. Ternyata Xing Wu menanyakan, bagaimanakah cara agar aku memiliki tubuh yang indah sepertimu? Kembali ke Yunce yang kini sudah mulai tersadar. Saat itu, Xiaolan sangat senang karena Yunce telah kembali. Dan ia memberitahu bahwa naga Ratu Xuan Yin lah yang membawamu ke sini. Kemudian, Xiaolan disuruh keluar karena Bing Yun ingin berbicara. Rupanya Bing Yun dan Xuan Yin sudah tahu apa yang telah dilakukan oleh Yunce waktu di alam Flame God. Dan Yunce juga sadar bahwa kesalahanku tak mungkin bisa dimaafkan. Namun ketika Bing Yun hendak memukul, ia pun mengurungkan niatnya. Dirinya memberitahu bahwa Ratu Xuan Yin bukan hanya seorang raja alam saja, tetapi juga seorang ranking pertama di alam Snow Song selama ratusan ribu tahun. Bing Yun merasa kesal padahal kau bisa meminta pertolongan pada 3 master di alam Flame God. Tapi Yunce tak percaya jika 3 master itu mau mengeluarkan racun naga kuno. Namun Bing Yun menjelaskan sekalipun gurumu kehilangan kekuatannya, tapi racun itu tak akan membahayakan jiwanya karena dia memiliki tubuh murni es Phoenix. Yunce sangat terkejut karena dia tak tahu tentang hal ini. Tapi bagaimanapun juga kau telah menyelamatkannya. Karena kalau tidak, gurumu pasti sudah tewas sebab Ancient God Burning Inferno. Yunce bertanya, dari manakah kau tahu bahwa aku bertemu dengan guruku? Bing Yun menjelaskan jika Ratu Xuan Yin pergi ke sana berniat mengambil Immortal Grass karena dirinya perlu membuat pil universe untuk dirimu. Bahkan sampai sekarang semua yang dilakukannya adalah untuk menolongmu. Meski begitu, yang membuatnya marah dan kecewa bukan karena kau telah bertindak tak sopan kepadanya, melainkan kau pergi begitu saja dan meninggalkannya. Sehingga hal itu membuat Yunce benar-benar menyesal. 2 hari kemudian, Yunce tak menyangka bisa kembali ke sekte es Phoenix lagi. Sedangkan Xuan Yin bertanya, mengapa sekarang kau masih berani menemuiku? Namun Yunce langsung berlutut dan memberikan hormat kepadanya. Xuan Yin bertanya, mengapa kau tak takut jika aku akan membunuhmu?
Yunce menjawab bahwa aku akan menyerahkan nyawaku. Tapi Xuan Yin menjelaskan jika kau telah menyelamatkanku, sehingga jasamu sudah cukup untuk menebus kesalahanmu. 凌云宗主，你怎么知弟子愿将性命交给师尊？他人取走而亲身前往，以救为师一命在先。 Kemudian Yunce disuruh mengeluarkan 3 bahan yang telah dikumpulkan. Oleh karena itu, kini hanya tersisa Nine Star Buddha dan Orb Spirit saja. Namun Yunce memberitahu jika sebenarnya aku telah memiliki kedua benda tersebut. Xuan Yin sangat terkejut dari manakah kau mendapatkannya. Terlebih lagi Wood Spirit Yunce sangat sempurna. Dan kini Yunce pun harus menceritakan semua kejadian kepada gurunya. Singkat cerita, Xuan Yin menyadari bahwa Yunce telah mengalami banyak hal. Dan meskipun kesalahanmu telah dimaafkan, tapi kabur setelah membuat kesalahan itu tak bisa dimaafkan. Sehingga kau tak perlu memikirkan Pil Universe lagi, karena dirimu sudah mendapatkan Vital Yin S Phoenix-ku, yang membuatmu telah mencapai Divine Soul dan akan kubantu mencapai Divine Tribulation. 灵珠，你是从哪儿得来的？时间还真是经历不少呢。弟子从头说起了。被立为师和宗门落荒而逃。 Tak berhenti sampai di situ, mulai hari ini Yunce disuruh untuk fokus berlatih dan tak boleh keluar selangkah pun dari wilayah ini. Yang mana hal ini juga adalah satu-satunya kesempatanmu untuk menjadi Heavenly Wolf Star God. Yunce mengerti dan akan melaksanakan perintah gurunya. Ia juga berjanji pasti akan berlatih lebih keras lagi. Sementara di Danau Heavenly terlihat Xuan Yin yang bertemu dengan Bing Yun. Dikarenakan kekuatan Bing Yun sudah pulih, Xuan Yin pun menyerahkan urusan sekte kepadanya. Sedangkan ia sendiri berniat untuk fokus melatih Yunce. Namun Bing Yun bertanya apakah kakak sudah memaafkannya. Xuan Yin menjawab bagaimanapun juga Yunce telah menyelamatkanku. Dan ia bertanya, apakah menurutmu aku harus berlatih dengannya? Karena jika tidak, Vital Yin S Phoenix-ku mungkin akan sia-sia. Bing Yun terkejut mendengar perkataan itu. Tapi ia hanya berharap agar kakaknya tersebut tak menyesali apa yang akan dilakukannya. 我准备全心调教云彻，我要不要和那小子双修啊？你真的原谅他了吗？你不要做让自己会后悔的事。 Singkat cerita, 3 tahun sudah sejak Yunce pergi ke alam dewa. Dan di istana Bluin terlihat 2 anak kecil yang senang bisa melihat patung sang penyelamat mereka. Yang ternyata patung itu adalah tubuh Yunce. Tak berselang lama ada Sue-er yang menghampiri mereka. Dan ia memanggil 2 bocah itu yang bernama Xian-er dan Feng Jue-er. Yang hal itu membuat mereka terkejut. Bagaimanakah kau mengetahui nama kami? Sue-er memberitahu bahwa aku adalah istrinya Yunce. Bocah itu pun senang karena Sue-er juga merupakan Dewi Phoenix. Tapi ia masih bingung bagaimanakah kau bisa mengetahui nama kami. Sue-er menjelaskan jika waktu itu Yunce mengajakku mengunjungi kalian. Dan saat itulah kami menyelamatkan kalian dari bahaya. Sehingga aku juga mengetahui nama dari kalian berdua. Mereka berdua kini baru teringat tentang kejadian itu. Namun ia bertanya, lantas di manakah Kak Yunce berada? Sue-er menjawab bahwa dia pergi ke tempat yang sangat jauh untuk melakukan hal yang sangat penting bagi dirinya. 你们喊我雪儿姐姐就可以了。在那时淘气，走出结界。好难，我们又没见过你。 去做一件对他很重要的事。 Meskipun begitu, kalian bisa bertemu dengannya sekitar 2 tahun lagi. Karena Yunce bilang dia akan kembali dalam 5 tahun. Dan sekarang ini telah 3 tahun berjalan. Lalu Sue-er pun mengajak mereka untuk bermain bersamanya. Di sisi lain terlihat Lingxi yang sedang bermimpi di dalam tidurnya. Dan saat itu ia bertanya, kenapa kau berada di tubuhku? Dewi Ancestral menjawab bahwa aku bukanlah ilusi ataupun imajinasimu, karena aku sendiri adalah bagian dari dirimu. Lingxi segera mengusirnya karena aku bukanlah dirimu.
Tapi Dewi itu menjelaskan jika kita bersama akan menjadikanmu seutuhnya. Namun lagi-lagi Lingxi tak peduli dan kembali mengusirnya. Dewi Ancestral memberitahu jika kau tak menerima keberadaanku, maka itu berarti kehendakmu akan terpecah. Lagi pula, apakah kau tak merindukan dirimu yang sebenarnya? Lingxi menjawab bahwa aku tidak mau menjadi orang lain yang tak dikenali oleh Yunce. Dewi Ancestral akan pergi mengikuti keinginan dari Lingxi. Namun ia mengingatkan jika suatu hari kau ingin kekuatan untuk mengubah segalanya, maka bangunkanlah aku, yaitu bagian dirimu sendiri. 我是谁？你真的不知道？你难道不渴望那个真正的自己吗？不是你，不是其他任何人，就重新唤醒这一个自己。 Setelah itu, Lingxi melihat Yunce yang sedang berperang di medan tempur, dan kini ia mulai terbangun dari tidurnya. Namun saat itu datang Suling Er yang bertanya, apakah kau bermimpi buruk lagi? Suling Er mencoba untuk menenangkan Lingxi, sedangkan ia juga merasa rindu karena sudah 3 tahun kepergian Yunce. Tapi dirinya tetap meyakinkan Lingxi bahwa Yunce pasti akan kembali. Singkat cerita, terlihat Yunce yang masih berkultivasi. Bahkan gurunya juga terus membantu Yunce agar bertambah semakin kuat. Sehingga kini Yunce telah berhasil mencapai Divine Soul tingkat 9. Dirinya juga akan berusaha untuk menerobos ke ranah Divine Tribulation. Setelah itu, Xuan Yin segera memberikan esensi darahnya pada Yunce. Dan ia tak akan membantu Yunce untuk menangani 6 tetes Divine Blood kali ini. Karena ini adalah kesempatan Yunce satu-satunya untuk bisa menerobos. Tapi Yunce berpikir bagaimanakah cara untuk membalas semua bantuan dari gurunya. 回来了，马上就回来了，热哥哥，我好想你啊！为师不会给予任何帮助，张嘴。 7 hari kemudian, akhirnya Yunce berhasil menerobos ke ranah Divine Tribulation. Xuan Yin juga merasa bangga karena Yunce tak mengecewakannya. Dan ia menjelaskan tentang perbedaan ranah Tribulation dengan Origin dan ranah Divine Soul. Diketahui jika seseorang terus maju dalam tingkat ranah ke-9 Tribulation, maka dirinya akan menerima petir kesengsaraan surgawi. Karena semakin tinggi bakat seseorang, maka surga semakin iri kepadanya. Oleh karena itu, jika kau telah berada di puncak ke-9, maka harus menemuiku. Dan janganlah bertindak sendiri untuk mengatasinya. Yunce pun menjawab bahwa aku akan mengingat perintah guru. Xuan Yin juga menyuruhnya bersiap untuk mengikuti konferensi Master Profound. 3 hari kemudian, Xuan Yin memerintahkan Tetua Huanzi sebagai penanggung jawab menuju ke Eternal Heaven. Dan ia berkata tak perlu terlalu berkompetisi karena yang penting kalian bisa selamat. Karena Ratu Xuan Yin tak ikut pergi ke sana sebab memiliki rencananya sendiri. 再继续踏前一步，弟子谨记。达到神洁境9级巅峰，3天后参加玄神大。 Kemudian Bing Yun juga diingatkan agar menjaga Yunce jangan sampai dia membuat masalah. Dan ketika mereka mulai pergi, Xuan Yin pun berharap agar Yunce bisa bertemu dengan Molly. Karena seharusnya Molly akan datang sebab ada campur tangan dari Xing Wu. Setelah itu, Tetua Huanzi mengingatkan agar mereka berusaha sebaik mungkin. Terlebih lagi, Han Yu dan Fei Shui sebagai senior yang mungkin bisa mendapatkan peringkat tinggi. Sedikit informasi, Han Yu dan Han Yi adalah 2 orang yang berbeda. Karena sebelumnya Han Yi sendiri sudah mati di tangan Yunce. Semua orang terkejut karena Yunce berhasil mencapai Divine Tribulation. Tapi seorang pria bilang bahwa Yunce tak memiliki peluang di konferensi Master kali ini. Lagi pula dirinya baru berada di tingkat 1 Divine Tribulation. Tetua Huanzi juga menyayangkan hal ini. Karena 200 atau 300 tahun lagi, mungkin Yunce bisa mengharumkan nama sekte seperti Ratu Xuan Yin waktu dahulu. 必定会参与玄神大会。你看好云彻，不可让他闯祸。居然真的突破到神洁境了，次排名就交给你们了。
Tetua Huanzi menyuruh Fei Shui untuk berbicara dengan Yunce. Tapi tiba-tiba Fei Shui langsung pergi begitu saja. Sedangkan Yunce sendiri juga pergi dan berpikir, jika kali ini gagal bertemu Molly, apakah aku bisa melepaskannya? Bingyun bertanya, mengapa kau terlihat gelisah? Yunce menjawab bahwa aku sudah menunggu hari ini selama bertahun-tahun. Tapi sekarang diriku merasa sedikit bimbang. Dan Bingyun berkata, jika kau telah berusaha sebaik mungkin, maka apapun hasilnya nanti, terimalah dengan tenang. Yunce bertanya, mengapa Guru Xuanyin tak ikut pergi bersama kita? Bingyun menjawab, sejak dia membawamu kembali, kekuatannya telah meningkat pesat. Terlebih lagi, dia memiliki tubuh warisan es Phoenix dari leluhur. Dan untuk membangkitkan kekuatan 30%, dirinya menghabiskan waktu sampai 10.000 tahun. Tapi tiba-tiba sekarang kekuatannya sudah mencapai 70%. Sehingga jika ia ikut pergi, maka akan menarik perhatian para master lainnya, yang mungkin akan menyebabkan suatu masalah. Lalu Yunce bertanya lagi, lantas apakah ranah Guru Xuanyin saat ini? Bingyun menjawab bahwa aku juga tak mengetahuinya, karena mungkin kekuatannya di luar imajinasi dari semua orang. 一起前往周天神界，自然有了很大幅度的提升。冰皇先祖亲自的冰皇神魂，原来是这样。 Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 101 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.